Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Mulidina dari Farmasi 3B dengan NIM 23080600051. Di sini saya akan membuat video mengenai uji faktor prediksi menggunakan aplikasi SPSS untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika dan Komputasi dosen pengampu Bapak Imam Saputra Yamin SKM MEP. Faktor prediksi dalam konteks regresi logistik merujuk pada variabel independen yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau hasil tertentu dengan tujuan untuk memprediksi probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan variabel independen dengan syarat variabel independennya harus bersifat biner. Di sini kita akan menggunakan kasus yaitu hubungan antara status menyusui, umur ibu, berat badan ibu, bayi baru lahir, dan juga HB ibu. Baik, langsung saja kita ke menu utama dari SPSS ibu dan bayi. Nah, untuk tahapan pertama kita akan melakukan analisa bivariat antara status menyusui dengan berat badan ibu. Nah, yang pertama kita klik analyze, kemudian kita pilih regression. Setelah itu kita pilih binary logistic. Nah, pada kotak dependen ini kita masukkan variabel status menyusui. Kemudian pada kotak covariate ini kita masukkan variabel berat badan ibu. Setelah itu kita klik option, kemudian kita klik GI for exponent. Setelah itu kita klik continue dan kita klik OK. Nah, hasil datanya kita dapatkan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi pada blok 1 tabel omnibus bus test of model coefficient ini kita dapat mengetahui nilai p-value-nya yaitu sebesar 0,257, di mana nilai p-value ini lebih besar dari 0,25. Kemudian untuk nilai OR-nya yaitu kita dapat lihat pada variabel in the equation pada kolom eksponen B, di mana nilainya itu sebesar 0,964 dari 95% CI for eksponen B. Nah, karena nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,25, maka variabel ini kita tidak dapat lanjutkan untuk analisis multivariat. Nah, analisis selanjutnya yaitu hubungan antara bayi baru lahir dengan status menyusui. Dengan cara yang sama, yaitu yang pertama kita klik analyze, kemudian kita pilih submenu regression, kemudian kita pilih binary logistic. Nah, untuk variabel BB ibu ini kita ganti menggunakan variabel bayi baru lahir. Karena variabel bayi baru lahir merupakan variabel kategorik lebih dari 2, maka kita perlu melakukan dummy dengan cara klik option. Kemudian kita variabel bayi baru lahir kita pindahkan ke kotak covariate, ke kotak categorical covariate. Nah, setelah seperti tampilan ini, kita klik continue dan kemudian kita klik OK. Maka kita dapatkan hasil datanya tampak seperti ini. Nah, pada blok 1 tabel omnibus test of model coefficient ini kita dapat mengetahui bahwa nilai p-value-nya yaitu sebesar 0,193, di mana nilai p-value-nya ini kurang dari 0,25. Kemudian untuk nilai OR-nya itu kita dapat lihat pada tabel variabel in the equation, di mana nilai OR-nya itu berbeda-beda masing-masing varian. Nah, karena nilai p-value-nya itu kurang dari 0,25, maka variabel ini kita dapat lanjutkan ke analisis multivariat. Analisis selanjutnya yaitu hubungan antara umur ibu dengan status menyusui. Caranya masih sama, yaitu kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, lalu kita pilih yang binary logistic. Nah, pada variabel lahir ini kita ganti dengan variabel umur ibu. Setelah itu kita klik OK, maka kita dapatkan hasil datanya seperti ini.
Pada blok 1 kita dapatkan mengetahui bahwa nilai V-value-nya itu sebesar 0,101, di mana nilai V-value-nya ini kurang dari 0,25. Kemudian untuk nilai OR-nya kita dapat melihat pada tabel variable in the equation, di mana nilai OR-nya itu sebesar 0,905 dari 95% CI for exponent. Karena nilai V-value-nya itu kurang dari 0,25, maka variabel ini kita dapat lanjutkan untuk analisis multivariat. Kemudian analisis selanjutnya yaitu hubungan antara HB ibu dengan status menyusui. Caranya masih sama, yaitu kita klik analyze, kemudian kita pilih submenu regression, kemudian kita pilih yang binary logistic. Nah, untuk variabel umur kita ganti dengan kadar HB1. Setelah itu kita klik OK. Maka hasil yang didapatkan seperti ini. Kemudian pada blok tadi tabel omnibus test of model of coefficient-nya ini nilai p-value-nya itu sebesar 0,710, di mana nilai p-value-nya ini lebih besar dari 0,25. Kemudian untuk nilai OR-nya itu kita lihat pada tabel variable in the equation, di mana nilai OR-nya yaitu sebesar 0,926 dari 95% CI for exponent. Karena p-value-nya lebih besar dari 0,25, maka variabel ini tidak dapat dilanjutkan untuk analisis multivariat. Kemudian untuk tahap kedua yaitu kita melakukan analisis multivariat antara status menyusui dengan bayi baru lahir ibu dan umur ibu. Karena sebelumnya tadi analisis bivariat kita mendapatkan dua variabel yang nilainya p-value-nya kurang dari 0,25, yaitu bayi baru lahir dan umur ibu, maka kita akan lakukan analisis multivariat. Caranya yaitu pertama kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, setelah itu kita pilih yang binary logistic. Nah, untuk kotak dependennya kita masukkan status menyusui, kemudian pada coverage-nya kita masukkan umur ibu dan bayi baru lahir. Setelah itu kita klik OK, maka hasil datanya terlihat seperti ini ya teman-teman. Nah, dari tabel variable in the equation ini kita dapat mengetahui nilai p-value-nya masing-masing variabel ini, di mana p-value umur ibu itu sebesar 0,14, kemudian untuk p-value bayi baru lahir itu sebesar 0,690. Nah, di sini terdapat ketentuan teman-teman bahwa apabila terdapat variabel dengan nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka variabel tersebut harus dikeluarkan atau dieliminasi. Nah, berdasarkan nilai p-value dari variabel in the equation, variabel ini memiliki p-value lebih dari 0,05, yaitu variabel bayi baru lahir dengan p-value-nya yaitu 0,690. Maka variabel ini harus dikeluarkan atau dieliminasi dengan cara kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih yang binary logistic. Nah, kita keluarkan variabel bayi baru lahir, setelah itu kita klik OK. Nah, hasil data terbarunya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui adanya hubungan atau tidak antara status menyusui dengan umur ibu, yaitu dengan melihat perubahan nilai p-value setelah dieliminasi. Jika kurang dari 10%, maka tidak ada hubungan, dan jika lebih dari 10%, maka adanya hubungan. Nah, di sini sebelum pengeliminasian, nilai p-value umur ibu sebesar 0,104, kemudian setelah adanya eliminasian, adanya kenaikan sebesarnya 7% menjadi 0,11. Hal ini dapat kita simpulkan
bahwa tidak ada hubungan antara umur ibu dengan status menyusui karena tidak mengalami perubahan sebesar lebih dari 10%.